warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Ya pun. Baik, selamat malam teman-teman sober yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama saya, Rani Novi Anggraini, tentunya dalam podcast Sudut Pandang. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Tentunya pada malam ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial ini. Beliau adalah seorang pendidik yang juga untuk mendidik generasi masa depan kita nih, generasi-generasi emas Indonesia Emas 2045. Baik, untuk sahabat yang ada di rumah pasti sudah tidak sabar ingin tahu nih siapa sih bintang tamu kita pada malam hari ini. Ya, pada penasaran? Oke, sekalian aja ya, langsung aja nih. Boleh izin Bapak diperkenalkan? Siap. Terima kasih Mbak Rani sudah berkunjung ke sini. Kami nama saya Pisamba. Kami adalah Kepala SMK Muhammadiyah Kota Agung. Sehari-hari kami menangani siswa-siswa kami yang belajar di sini. Aktif mereka karena kita SMK sifatnya belajar teori maupun praktek di sini. Gitu Mbak Rani. Siap. Iya. Enaknya saya panggil apa nih Pak? Saya sering dipanggil akrab dengan Atu. Atu. Iya. Jadi kita biar lebih akrab juga nih ya, sober di rumah ya. Kita panggil Atu juga Oke, nih. siap. Oke. Sebagai pendidik di lingkungan Kota Agung, di Kecamatan Kota Agung Pak ya. Apa sih Pak maksudnya melihat dengan kondisi umum pelajar maupun remaja-remaja yang ada di Kecamatan Kota Agung, ini bagaimana tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotikanya Pak? Kalau kita melihat dari potensi anak-anak atau generasi muda di Kota Agung, sebenarnya mereka ini kreatif ya, memiliki aktivitas tinggi dan mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan. Tapi di sisi lain ada hal yang mungkin menjadi tantangan bagi mereka. Selama mereka bergaul, otomatis kan mereka ini kan berhadapan langsung dengan orang lain, berhadapan dengan komunitas lain. Tantangan ini yang menjadi celah yang bisa masuk ke diri mereka, ke individu mereka, hal-hal yang sifatnya negatif. Contohnya itu tadi yang disebutkan, seperti apa sih peredaran narkoba di Kota Agung. Saya rasa karena kita memang tidak bisa melihat secara langsung ya, tapi indikasi-indikasi itu terlihat ada gitu. Jadi secara umum kalau kita lihat potensi anak-anak kita ini anak-anak yang hebat, tapi di sisi lain ada hal yang menjadi tantangan dari pergaulan. Terus terang salah satunya tuh melalui medsos ya. Medsos ini tidak bisa dibendung. Jadi informasi itu masuk ke mereka tidak bisa disaring. Apa bisa masuk ke mereka. Jadi ini yang jadi kekhawatiran kita terhadap generasi-generasi emas ke depan. Apalagi di Kabupaten Tanggamus ini, atau khususnya kan kita ada 5 daerah itu yang masuk ke dalam kategori rawan narkotika gitu Pak. Dan salah satunya memang ada di Kecamatan Kota Agung ini gitu kan. Memang melihat dari potensi-potensi itu aja kita sudah khawatir begitu Pak ya dengan generasi-generasi kita ini. Kalau di SMK Muhammadiyah sendiri Pak, apakah pernah ada kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan sekolah sini dan bagaimana sih penanganannya dari pihak sekolah? Ya tadi, kalau secara langsung mungkin kita tidak pernah menemukan ya. Indikasi terus terlihat itu salah itu pasti ada, dan itu kita perhatikan anak-anak juga ada ya, tapi kan kita tidak bisa ngecas secara langsung ya, karena kita tidak bisa menangkapnya secara langsung, bisa melihat mereka secara langsung. Jadi lebih kepada kita memberikan pencegahan, memberikan edukasi pada mereka bahwa
bahaya narkoba itu luar biasa dampaknya bagi anak-anak kita ini. Jadi kami coba memberikan pemahaman pada mereka melalui guru yang dijadikan wali kelas oleh mereka sebagai ibu mereka atau bapak mereka yang ada di lingkungan kelas, dan guru BK yang selalu bisa memberikan pemahaman ya terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini, bahayanya bagi mereka gitu, dampaknya gitu. Itu yang dapat kami lakukan saat ini. Gitu. Jadi peran dari guru BK dan juga wali kelas Murid, itu sangat-sangat luar biasa ya Pak ya. Iya, betul. Mereka yang paham bagaimana dengan pergaulan anak-anak ini tadi gitu kan. Karena memang sebetulnya kita memang benar kata Atuk tadi, kita tidak bisa langsung mengejudge seorang anak itu, kamu pemakai, kamu ini, kamu ini gitu. Karena kita pun dari pihak BNN kita tetap harus ada yang namanya asesmen gitu Pak. Awal mulanya kita pasti harus asesmen dulu. Baru kita bisa tahu, oh anak ini pakai ini, oh ini pakai ini gitu kan. Setelah asesmen baru kita melalui tahapan-tahapan. Begitu banyak ada tahap-tahapannya gitu Pak. Jadi memang dengan penanganan yang seperti ini pun sudah termasuknya bagus gitu Pak dari pihak sekolah mendekat kepada siswa-siswa yang ada di sini. Untuk tantangannya sendiri Pak, apa sih, ada nggak sih tantangan yang dirasakan oleh sekolah dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba di sekolah ini tadi? Kalau terkait dengan tantangan, jelas ada ya, karena sekolah ini kan bukan tidak mempelajari secara khusus terkait dengan narkoba. Kita tapi coba menggandeng beberapa mitra, termasuk BNN. Artinya kalau misalnya ada indikasi-indikasi yang kita temukan siswa itu terlihat mungkin dari mulai kehadirannya tidak ini, itu kan mungkin dia kena malamnya tidak tidur lebih cepat ya, tidak teratur ya Pak, tidak teratur. Terus ada indikasi lagi anak ini bergaul dengan siapa gitu kan. Kita juga artinya tantangan ini ada, jadi kita harus banyak melibatkan orang di sini, termasuk orang tua, terus pemerintah PEKON dalam ini desa ya, karena anak-anak ini kan tidak semuanya bergaul atau waktu mereka tidak dihabiskan di sekolah. Betul. Ini tantangan bagi kami. Ada sebagian waktu mereka di luar. Mereka dengan orang tua, mereka bermasyarakat. Bermasyarakat ini juga kita tidak bisa prediksi, jadi dia bergaul dengan siapa gitu. Jadi ini tantangan bagi kita. Jadi memberikan edukasi pada mereka itu lebih penting sebagai pencegahan. Karena mohon maaf, banyak sekali cara-cara, mohon maaf ya, para pengedar itu dengan memberikan celah masuknya ke anak-anak kita gitu kan, generasi-generasi kita. Contoh yang mungkin mudah dari kata mereka gini, zaman sekarang loh, Gen Z loh, kamu ini Gen Z. Oh iya betul. Ya kan? Zaman sekarang kok belum coba seperti ini gitu kan. Itu celah itu, walaupun dengan bahasa yang mereka sesuaikan dengan anak-anak kita. Ada juga kadang-kadang celah yang bisa masuk dari mereka. Kamu kan belajar, kamu banyak tugas, kamu mau fokus. Ini loh ada yang bisa kamu coba nih, biar kamu lebih fokus. Ini celah. Mereka tidak tahu itu. Yang diberikan itu ternyata superbika atau narkoba yang itu jadi pintu masuknya mereka ke dalam pergaulan yang berbahaya terkait dengan narkoba ini. Itu tantangan bagi kita. Jadi kita coba bekerja sama dengan orang tua. Orang tua selalu kita melalui wali kelas ya, dengan BK juga, dengan pemerintah desa juga gitu. Kami coba kemarin coba kita jadwalkan sih, kita menghadirkan kepala PEKON itu sebagai pembina upacara pada saat hari Senin. Gitu. Jadi ini berdampak pada mereka. Kepala PEKON saya gitu kan. Mereka menjadi lunak
ya menjadi lunak, dan mereka coba terawasi dengan adanya kehadiran kepala pokon mereka menjadi pembina di situ. Itu salah satu cara kita menghadapi tantangan yang luar biasa terus saya. Luar biasa, Pak. Betul. Ya. Memang kasus penyalahgunaan narkotika ini luar biasa, Pak ya. Ya. Apalagi di kalangan remaja saat ini Ya. itu berbagai macam operandinya dari para bandar ini tuh luar biasa. Benar. Gitu kan. Ada yang dari medsos begini-begini gitu kan. Sekarang memang tren ini lagi di medsos nih, Pak. Benar. Sedangkan Gen Z kita ini lagi senang-senangnya bermain medsos. Benar. Dan juga berhari-hari mereka. Iya, berhari-hari, bisa sehari mereka scroll aja kan gitu. Dan memang untuk sekolah sepertinya dari jam 8 Pak ya sampai dengan siang jam 2. Setelahnya mereka lepas gitu. Dan dari pihak orang tua pun terkadang bingung untuk gimana ya kalau mereka lagi izin Pak ya mau keluar gitu kan. Mau nggak diizinin salah, kadang diizinin pun salah gitu kan. Memang peran dari sekolah dan juga orang tua, pemerintah desa ini memang harus saling berkaitan. Betul. Selanjutnya Pak, untuk kebijakan dan juga program apa sih yang sudah dijalankan di SMK Muhammadiyah ini untuk upaya penanggulangan P4GN ini Pak? Kalau P4GN itu apa ya? Kita coba, kalau kita kan sekolah vokasi ya. Kita banyak proyek itu melibatkan siswa. Jadi mereka diberikan tugas oleh guru, baik itu individu maupun kelompok. Yang banyak sih kelompok dia. Jadi kalau misalnya kelompok itu kan lebih terkontrol ya. Kalau sendiri itu kan kita nggak tahu. Dia kerja sendiri, asik dengan sendiriannya itu. Ada orang lain masuk ke situ. Tapi kalau dengan kelompok, insya Allah dia mungkin sedikit banyak bisa mencegah. Karena dia berinteraksi dengan teman-temannya. Gitu. Selain program yang itu, kita juga memberikan mereka seperti kita punya program kewirausahaan di SMK ini. Kita bahkan sampai memberikan modal mereka, kita berikan mereka. Tapi tidak wajib mereka mengembalikan modal itu. Mereka bisa berwirausaha secara kelompok. Jadi mereka punya tanggung jawab memberikan laporan progres dari kegiatan proyek mereka itu. Ini salah satu cara mencegah mereka untuk tidak bergaul dengan orang lain. Kewirausahaan ini tidak berhenti di sekolah, tapi di lingkungan itu mereka tetap berkelompok. Wirausaha kan contoh seperti mereka, kami sudah buka tuh, ada anak-anak kita yang membuat paving block. Ya, jadi sampai aktivitas itu kan dikerjakan di luar sekolah. Jadi orang tua tahu kalau mereka di sini ada tempat gitu kan. Bahkan ada juga yang anak-anak berjualan baik dia berjualan secara langsung maupun secara online. Kita berikan modal mereka, namanya modal bergulir. Itu salah satu sekolah memberikan pencegahan tadi. Kalau penyalahgunaan yang sudah terlanjur seperti itu, artinya kita berkoordinasi dengan BNN nih, artinya kita tidak memiliki ranah untuk menangani itu. Jadi kita harus mengundang BNN, bahkan kalau memang ada indikasi-indikasi itu, ada waktu itu pernah, artinya ada indikasi, kita coba konsultasikan ke BNN. Artinya ternyata sampai di sana anaknya kurang tidur saja, karena mereka kecenderungan bergadang, gitu kan. Jadi matanya merah, gitu kan, bangun merah. Jadi indikasi itu ada, tapi kita tidak bisa kan secara kasat mata, tidak bisa melihat mereka tuh sudah masuk ke situ belum, gitu. Yang tahu kan BNN. Artinya inilah kami coba memberikan pencegahan melalui program, dan kita juga menggandeng BNN untuk coba memberikan edukasi, bahkan ya tadi memeriksa kalau memang ada indikasi seperti itu.
Jadi memang siswa-siswa kita ini dibuat sibuk ya Pak ya? Iya, betul. Dibuat sibuk, jadi nggak ada waktu Nggak ada untuk waktu. pikiran buat pakai, buat Iya. cari-cari ini obat ini apa gitu. Bahkan di ekskul juga gitu. Iya. Mereka rata-rata kalau misalnya mengikuti ekskul, itu mereka pulang sampai jam setengah 6. Mm-mm. Jam 17.30 tuh mereka banyak, kadang-kadang ada guru pendamping yang ayo sudah sore udah pulang, masih ada tetap di Masih situ. bertahan. Iya, itu salah satu ya apa ya cara kita mencegah lah. Mm-mm. Cegah mereka untuk tidak ke arah sana. Iya, karena memang dengan pikiran-pikiran kita, terkadang kita duduk ngelamun di rumah itu pikiran jadi, Iya, wah kayaknya enak. Apalagi bertemu dengan teman sekelompok nih Pak, Iya. pulang sekolah ngelompok pulang, pakai ini coba ini coba Iya, ini, betul, gitu. betul. Terkadang memang semuanya itu berawal dari teman ini tadi, teman satu masuk, buyar nih, mulai Iya. nih penyakitnya nular gitu Iya. kan. Kalau memang diberikan kesibukan seperti ini kan, jadi anak-anak itu lebih, saya mending ke sekolah deh, bikin Ya. ini, bikin itu. Jadi kan lebih banyak. Konsentrasinya jelas di situ Iya, ya. betul Pak. Apa kan otak bisnisnya ini mulai berjalan nih, sejak Iya. dini itu udah mulai Iya. berjalan mereka. Jadi nggak kepikiran, memang benar-benar nggak kepikiran. Iya. Ada duit pun, mending ditabung deh Iya. gitu kan. Sekarang pikirannya udah begitu. Ya mereka sudah menghasilkan. Jadi popping block atau yang batako yang mereka buat tuh kita beli. Mm-mm. Sekolah beli karena sekolah butuh kan. Oh iya. Ya untuk halaman, terus untuk pagar gitu. Itu sekolah yang beli. Jadi ada sebagian masyarakat yang pesan juga sama mereka. Jadi ini udah jadi kebiasaan mereka. Bahkan di luar sekolah pun mereka berbisnis, Mm-mm. melakukan itu. Bukan berarti kita mengeksploitasi mereka ya, tapi Iya, betul Pak. lebih kepada memberikan jiwa entrepreneur Mm-mm. pada mereka. Belajar di situ, masih belajar gitu. Karena memang itu harus dipupuk sejak dini Pak. Benar. Karena kita Jadi- kan SMK. Iya, anak SMK. Jadi begitu mereka keluar dari SMK, lulus gitu, mereka nggak kebingungan lagi, saya Betul. mau ngapain nih? Iya. Karena kebanyakan sekarang anak lulus sekolah, ditanya, Bingung mencari kamu, kerja." Iya, kamu mau apa? Nggak tahu gitu kan, bingung. Kalau Iya. begini kan mereka, saya udah ada tujuan nih, saya ada usaha Iya. begini, saya Iya. ada usaha ini, Iya. gitu kan. Di depan juga saya tadi lihat ada bengkel ya Pak. Iya, betul. Jadi ya memang mungkin itu yang ininya otomotif Pak. Itu kita bengkel motor, artinya siswa-siswa kita yang berada di sana. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat mau perbaikan atau perawatan motor, pasti bertemu anak-anak kita di situ. Oh, gitu. Gitu. Jadi masyarakat umum juga bisa mampir ke situ Pak. Bisa. Tapi tetap bayar ya sobar. Ya. Oke, kalau sobar lewat SMK Muhammadiyah ada bengkel mau ganti oli, mau Perawatan dandan, motor. perawatan motor semuanya berhenti di situ, tapi ingat bayar. Oke. Oke. Selanjutnya Pak, untuk ini ada nggak sih sama BNN itu, selain tadi kan ada beberapa yang terindikasi, mungkin dilihat secara kasat mata aja Iya. Pak ya. Kata orang kan kalau nyabu matanya merah, Iya. gitu. Jadi ngeliat anak, wah kamu nyabu gitu. Jadi dibawa ke BNN. Selain itu ada nggak sih Pak kerjasama lain dengan BNN Kabupaten Tanggamus? Dengan BNN bahkan kita sudah deklarasi ya. Deklarasi kami diminta menjadi tempat tuh di SMK Muhammadiyah Kota Agung. Jadi pada saat BNN menghubungi kami untuk mereka deklarasi, kami sambut. Artinya kami sangat peduli dengan generasi muda yang ada di Kota Agung. Kita juga bukan menghadirkan hanya pada saat deklarasi itu bukan hanya siswa kita saja yang hadir, tapi siswa-siswa dari sekolah-sekolah lain pun ikut hadir di situ. Inilah bentuk kepedulian sekolah terhadap kondisi saat ini. Yang mungkin mohon maaf peredaran narkotika itu sulit ya kita prediksi, kita bendung nih. Celah mereka banyak sekali. Sasaran mereka bukan remaja-remaja yang ada di itu, tapi usia sekolah. Ini yang sangat rentan, yang sangat mudah bagi mereka menyusupi. Anak-anak ini kan dengan jajan sedikit, mohon maaf, diberi dulu nih mereka. Ini kamu nggak perlu ini, nggak perlu itu. Anak-anak kita nanti jadi korban. Mungkin mereka bukan pengedar, mereka jadi korban ini. Jadi pada saatnya anak-anak kita sudah terlibat, bahkan jauh, saya bilang, kalau misalnya kita temukan,
ada indikasi-indikasi seperti itu, ya kita tidak bisa tinggal diam. Artinya kita tidak ngecas itu sebagai hukuman, tidak sebagai apa ya, itu masuk ke ranah hukum, tapi lebih kepada memberikan pembinaan pada mereka. Siapa yang tepat untuk itu ya BNN, gitu. Kita kerjasama dengan BNN. Kita tidak memiliki ranah yang mendalam ke sana. Jadi akhirnya kita harus memang percayakan dengan badan yang memang menangani secara khusus mereka, gitu. Tidak menutup kemungkinan ya bukan hanya siswa kita, karena kita sudah deklarasi ya, artinya deklarasi itu kita coba tingkatkan. Kalau memang ke depan nanti kita adakan penguatan pada siswa kita, pelajar-pelajar kita, bahkan yang di Kota Agung, harapan kami ke depan tuh ada duta narkoba yang di di Kota Agung ini, khususnya di SMK Muhatta, sebagai tempat wadah yang bisa kepanjangan tangan dari BNN. Mereka bisa mengedukasi teman-temannya bahwa bahayanya narkoba itu pada saat kita salah gunakan. Ya, kalau misalnya secara medis ya silakan saja ya. Tapi kan yang tahu kan dari pihak rumah sakit atau medis yang paham. Kita kan tidak paham. Artinya itu udah menyalahgunakan itu. Kalau yang kita gunakan terukur, dosisnya pun mereka paham. Kalau kita menggunakan secara asal kan itu sudah penyalahgunaan namanya. Itu apalagi sampai ke tahap yang peredaran gelap nyawa itu. Mudah-mudahan anak kita tidak sampai ke situ lah. Mudah-mudahan ya Pak. Ya. Dan memang dengan dibentuknya deklarasi pelajar itu tadi, itu sebagai bentuk komitmennya SMK Muhammadiyah Kota Agung ini dalam upaya penanggulangan PM4GN. Ya. Benar-benar kita bagaimana caranya agar lingkungan sekolah kita ini bersih ya Pak ya. Betul. Bersih dari penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika. Ya. Yang memang benar kata Bapak tadi, semua itu masuknya melalui jalur-jalur ini tadi, anak-anak sekolah ini tadi yang usianya memang masih usia rentan. Dikasih gratis pun mau gitu kan. Bahkan di dalam survei pun itu usia 15 sampai 64 tahun itu yang masuk rentan itu Pak. Ya. Karena memang segitu bahayanya mereka. Benar. Ya. Dengan segala cara mereka. Betul. Ya. Dipinjamkan dulu, nanti gampang ininya mah, nggak usah dipikirin ya itu. Setelah mereka masuk ke dalam perangkap, ya mereka mohon maaf tagihan, mereka tidak punya beli, dimanfaatkan oleh mereka, naik tingkatan mereka, bukan hanya pengguna, tapi sudah menjadi kurir. Kalau kamu mau jualkan ini, edarkan ini, kamu dapat bagian dari itu bahaya sekali. Gitu. Anak-anak kita masih polos. Usia 15 tahun itu kan mudah sekali dimasuki, dimaruhi ya. Itu artinya kita sebagai di lingkungan sekolah, pendidikan, ya peranan ini yang harus kita coba bangun dengan pihak-pihak lain tadi untuk mencegah itu. Dan kan tadi ke depannya insya Allah mungkin ada kegiatan penguatan ya Pak ya, yang seperti Bapak inginkan adalah pembentukan duta. Insya Allah mungkin ke depannya nanti kita akan terus bekerja sama nih Pak ya. Siap. Bisa pembentukan duta, relawan ataupun penggiat yang ada di sekolah ini gitu kan. Kita kuatkan lagi siswa-siswa kita ini. Mungkin nanti ke depannya jadi gak hanya BNN yang turun untuk memberikan sosialisasi kepada siswa-siswa kita, tetapi kita dari duta-duta dan juga penggiat ataupun relawan itu yang bisa memberikan sosialisasi dan berbagi tips kepada teman-temannya. Selanjutnya Pak, untuk menurut pandangan Bapak, bagaimana BNN Kabupaten Tanggamus itu masuk ke dalam lingkungan sekolah dalam upaya PM4GN ini Pak? Kalau kita melihat gerakan dari BNN Tanggamus luar biasa ya, dengan adanya
sosialisasi ke sekolah-sekolah. Salah satu juga kemarin kita deklarasi, itu kan sudah gerakan yang apa ya, sangat berpengaruh itu. Tinggal kita masifkan saja itunya. BNN Tanggamus mungkin bisa melibatkan sekolah-sekolah yang sudah deklarasi itu. Kami siap. Artinya kami juga kalau misalnya siswa kita atau apa ada pendamping dari sekolah ya, nah nanti bisa kita tunjuk dia bisa bergabung dengan BNN tuh apa namanya tadi sebagai relawan ya. Tapi untuk ke depan dimasifkan lagi. Jadi mungkin memberikan penguatan kepada relawan, memberikan penguatan kepada apa namanya siswa-siswa yang sebagai duta tadi. Bahkan mungkin penting memberikan status mereka. Jadi pada saat mereka turun di masyarakat, kita sounding dengan apa kepala pokon, dengan aparatur pokon atau aparatur desa di kelurahan, keberadaan mereka ini diakui. Ya. Jadi mereka bergerak juga enak. Mungkin ada identitas mereka lah yang menjadikan mohon maaf ada mungkin relawan, ada duta atau pelajar yang mau, tapi mereka tidak memiliki identitas gitu. Sebagai kartu aja pun nggak ada gitu kan ya. Iya, Pak. Ini harus kita berikan, artinya biar mereka lebih percaya diri, lebih kuat ini mereka bahwa keberadaan mereka tuh diakui dan memang mereka legal, ada. Iya gitu. Tidak nanti masyarakat siapa kamu? Iya, betul, Pak. Gitu kan. Oh, datang kayak udah lebih BNN aja sudah lebih mau penyidik polisi lah itu yang segala kan itu. Tapi dengan identitas, insya Allah masyarakat paham. Bahkan remaja-remaja yang itu juga paham. Dan satu lagi mungkin kita juga nanti kan bisa memberikan apa ya melalui BNN juga mungkin BNN bisa kerjasama dengan stakeholder mungkin perusahaan yang bisa memberikan CSR memberikan tadi keterampilan kepada anak-anak yang mohon maaf anak-anak kita yang sudah sekolah lulus dari SMA, SMK, SMP bahkan mereka tidak bisa melanjutkan itu rentan itu. Betul, Pak. Nah, ini kan masyarakat kita. Jadi kenapa kok kita tidak memberikan mereka bekal sehingga mereka tadi kalau memang ada perusahaan CSR yang bisa memberikan modal ke mereka untuk mereka kreatif lah ya, membuka usaha entah apa ya, butuh juga skill nanti yang terkait di situ siapa, mungkin dinas perindustrian, dinas tenaga kerja memberikan penguatan skill atau kemampuan keterampilan mereka, bisa mereka diajarkan menjahit gitu kan, itu kan bisa mengisi ini mereka sehingga mereka berdaya gitu, sehingga bisa mendatangkan uang pada saat mereka melakukan aktivitas itu. Ini tapi BNN luar biasa lah, sudah banyak sosialisasi, banyak kerjasama dengan sekolah, tapi tadi harapan sih ya masifnya terkait dengan itu tadi mungkin penguatan terhadap relawan dengan duta-duta yang ada di sekolah. Siap. Gitu. Insya Allah ya Pak ya, mungkin kedepannya kita akan tetap terus bekerja sama untuk melakukan semua ini gitu kan. Dan BNN juga sekarang ada program yang namanya Ananda Bersinar Pak. Itu semuanya tetap masuk ke sekolah karena siswa memang adalah salah satu kayak tempatnya yang mudah untuk dimasukin itu tadi kan Pak. Jadi memang butuh penguatannya ya betulan, karena di BNN Kabupaten Tanggamus juga kita sudah menjalankan kemarin gerakan Ananda Bersinar Pak. Itu kita juga datang ke sekolah untuk memberikan sosialisasi dan sama aja kayak kita deklarasi kemarin itu bentuk kita buat video dan juga ucapan kalau kita memang
menegakkan yang namanya melawan narkoba ya, gitu ya, Pak. betul. Oke, selanjutnya Pak, pesan dari Bapak nih untuk sobat bersinar kita yang ada di rumah gitu. Siap. Pada anak-anakku, pelajar maupun remaja yang ada di sana, jauhi narkoba. Narkoba itu bukan solusi, tapi lebih kepada pintu kehancuran bagi kalian apabila kalian coba masuk dalam penyalahgunaan narkoba itu. Fokus saja kepada kegiatan positif, ya, apalagi pelajar, kalian belajar, tingkatkan prestasi kalian. Bagi remaja, fokus pada kegiatan positif kalian, kreativitas kalian ditingkatkan, buang jauh-jauh hal-hal yang bakal membawa kehancuran kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, harapan kalian itu dapat kalian raih sehingga kalian berguna bagi orang tua, sekolah maupun masyarakat di sekitar. Itu saja, Mbak. Betul, seperti yang dikatakan Ato tadi, sekali kita mencoba itu kita setelah membuka pintu kehancuran, Ya. hancur segala-galanya, hancur cita-citanya, hancur Betul. mimpi-mimpinya, Iya. Pak ya. Karena memang anak-anak tuh kadang kan nggak dipikir panjang nih. Kalau kita Iya. masih, kalau kita pakai ini pasti bakal begini. Kadang kan ada anak-anak yang tidak terpikir, yang penting nikmatnya aja dulu sekarang. Benar, sesaat itu. Iya, hanya sesaat. Ya, benar. Padahal itu telah menghancurkan masa depan kalian semua. Siap. Oke, cukup itu Bapak, podcast kita pada malam hari ini. Kepada sobat bersinar yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan podcast Sudut Pandang. Kembali lagi kita di episode selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.